Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, saat ini saya berada di ruang server, mungkin nanti agak-agak bising sedikit ya. Mudah-mudahan suaranya masih cukup jelas ya. Oke, ada yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya terkait dengan IP public. Apa sih IP public itu? Kemudian penggunanya seperti apa, fungsinya buat apa? Nah, video kali ini kita akan bahas itu secara singkat ya. IP public singkatnya IP yang bisa diakses dari global atau IP yang bisa diakses secara umum. Apa itu IP? Atau disebut dengan Internet Protocol, alamat yang disematkan kepada sebuah peralatan yang terkoneksi ke dalam jaringan. Peralatan itu diantaranya komputer, laptop, server, kemudian tablet, handphone, dan berbagai macam peralatan yang lainnya yang memungkinkan untuk bisa diakses melalui sebuah jaringan. Nah, singkatnya seperti itu. Karena itu kemudian ada IP public dan IP private. Kalau IP private, IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal, sedangkan IP public, IP yang bisa diakses dari global ya atau melalui jaringan internet. Nah, kegunaannya apa IP public itu? IP public biasanya IP yang disematkan ke peralatan di mana sumber dayanya bisa diakses dari luar. Data-datanya, file-filenya, dan sebagainya, semuanya memungkinkan diakses dari luar jaringan lokal. Contohnya apa? Seperti ini. Ini NAS, ya, media penyimpanan yang memungkinkan kita mengakses dari sebuah jaringan. Bukan hanya jaringan lokal, kita juga bisa mengakses dari jaringan global atau melalui jaringan internet dari manapun, asalkan terkoneksi ke internet, maka kita bisa mengambil atau memanfaatkan data yang berada di sini. Ya, contoh yang lainnya adalah server. Oke, saya tunjukkan satu-satu kalau gitu ya. Nah, sobat, contoh penggunaan dari IP public diantaranya pada saat kita memiliki peralatan seperti NAS. Ini ya, NAS, media penyimpanan yang memungkinkan untuk diakses dari jaringan lokal ataupun dari jaringan global. Artinya kita bisa menyimpan dan memanfaatkan data yang berada di media penyimpanan ini melalui jaringan internet. Nah, pada saat kita mengaksesnya dari internet, maka kita membutuhkan IP public yang disematkan di sini. Kemudian contoh penggunaan yang lainnya, tentu yang banyak dan sering digunakan adalah untuk keperluan server. Nah, server contoh seperti ini. Nah, ini ada 3 server ya. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini ada web server, mail server ya, kemudian file server dan berbagai macam layanan lainnya yang tentunya server bukan hanya diakses dari jaringan lokal, pastinya ini memungkinkan untuk diakses dari jaringan global. Nah, pada saat kita ya menginginkan bahwa jaringan ini bisa diakses atau server ini bisa diakses dari jaringan global, membutuhkan IP yang disebut dengan IP public yang disematkan di server. Nah, demikian juga dengan router ya. Router kita memantau penggunaannya, kemudian melakukan maintenance dan sebagainya dari jarak jauh. Maka salah satunya kita butuh IP public yang disematkan di sini. Demikian pula diantaranya NVR ya, ini untuk CCTV. Nah, pada saat kita ingin memantau CCTV dari jarak jauh, maka kita juga membutuhkan IP public yang disematkan di NVR ini. Ya. Kemudian peralatan yang lainnya seperti IoT, ya. Nah, selain dari ini, misalkan IoT, Internet of Things yang biasanya digunakan untuk mengakses atau mengontrol ya peralatan dari jarak jauh. Nah, itu juga membutuhkan IP public. Nah, sobat, itu singkatnya kira-kira apa itu IP public dan contoh penggunaannya seperti apa. Nah, apakah kita butuh IP public atau tidak? Tergantung keperluan kita. Kalau kita punya server, punya router, atau punya peralatan yang ingin diakses secara publik, maka tentu saja kita membutuhkan IP public. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan IP public? IP public bisa kita dapatkan diantaranya ketika kita menyewa internet dari provider internet atau ISP. IP public itu sendiri yang kita dapatkan bisa yang bersifat statis atau tetap tidak berubah atau yang dinamis. Nah, untuk mengakses server dan peralatan yang lainnya tentunya diantaranya kita membutuhkan IP public yang statis. Nah, kapan kita bisa mendapatkan IP yang statis? Itu biasanya ketika kita berlangganan internet
dengan layanan dedicated atau biasanya yang digunakan untuk corporate atau perusahaan. Adapun IP dinamis biasanya kita dapatkan pada saat kita menyewa atau berlangganan internet untuk rumahan, ya, broadband atau layanan yang lainnya. Biasanya kita mendapatkan IP public dinamis. Ya, contoh diantaranya ketika kita berlangganan IndiHome pada Telkom misalkan. Tetapi baik statis ataupun dinamis, keduanya bisa diakses dari manapun. Hanya bedanya kalau statis tetap, kalau dinamis berubah-berubah. Nah, itu biasanya sesuai dengan ISP yang diberikan. Oke, itu. Nah, bagaimana cara memasang IP public? Sudah saya pernah jelaskan, diantaranya memasang IP public di router, kemudian pilihan di server atau di router itu juga sudah pernah saya berikan. Silakan cek link di deskripsi yang saya sematkan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat semua, kita semua khususnya, tentang IP public dan penggunaannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.